lanjut lagi ya. Sorry kepotong-potong videonya. Barusan nggak masuk lah. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa makna dari efeksis itu gak terlalu tebal. Ada yang kayak tadi nas itu kan apa ya, the process of being X, result of acting, the process of acting, result of acting. Kean maknanya kayak gitu. Tapi ada beberapa affix yang maknanya agak tebal kayak ify, eyes, itu kan maknanya to make something into X atau to put somebody atau something into X gitu. Nah, ada beberapa affix yang maknanya lumayan cukup tebal. Kita bagi-bagi aja. Ada personal affix, personal affixes. Ini maknanya ada yang seperti contohnya Ini kan personal affixes, dikatakan personal affixes ini berarti affixes yang membentuk people noun gitu. Yang berarti orang, people nouns. Contohnya yang berakhiran apa? Facebook, Facebooker. Kan dari noun Facebook, noun orangnya Facebooker, pelakunya gitu. Ya biasanya hari ini agent atau doer, berarti pelaku gitu. Contohnya lagi apa? Race, balap, racer gitu. Nah, ini kan biasanya nempelnya di apa? Bisa di verb, bisa di noun, tapi maknanya biasanya orang gitu. Racer. Kalau Anda pengen tahu ini nempelnya di apa, imbuhan ini nempelnya di apa, susah kalau kita ngomongin semua aturannya. Itu hanya kecenderungan. Silahkan aja gunakan intuisi Anda, atau diuji-uji aja gitu. Ini bisa nempel di noun gak, ini bisa nempel di verb gak, gitu, kayak gitu ya. Silahkan aja uji sendiri. Terus secara makna ini berarti ini bisa digolongkan personal affixes yang membentuk people nouns, atau nouns yang berarti orang. Atau lainnya race, racer, terus apa lagi, swim, swimmer, ya kayak gitulah. Ini juga temannya itu translate, translator kan gitu ya. Ini nempel di verb, translate menjadi translator, orang yang pekerjaannya menerjemah gitu. Nah, kebalikan dari dan or ini adalah i. Kalau tadi ini adalah pelaku atau agent atau doer, ini adalah patient. Dalam bahasa Indonesia apa, korban istilahnya dalam istilah bahasa Indonesia. Kalau employ, misal ada employ. Kalau employ itu mempekerjakan, kalau employer orang yang mempekerjakan, employee adalah orang yang dipekerjakan alias karyawan. Jadi employer itu orang yang mempekerjakan alias bosnya, kalau employee adalah orang yang dipekerjakan alias itunya apa? Karyawannya. Kalau recruit misal, kalau recruiter itu orang yang merekrut, kalau recruitee orang yang direkrutnya gitu. Ada pernah lihat kalau belanja misal ke swalayan gitu tuh, di sini suka ada label di dadanya trainee. Nah, orang itu kan masih training gitu, trainee, orang yang dilatih. Lawannya adalah trainer. Jadi kalau trainer orang yang melatih, yang dilatihnya adalah trainee gitu. Artinya kalau ada beli di kasir ininya masih trainee, dia masih dalam tahap training gitu, orang yang sedang dilatih. Itu ini personal affixes ya. Ada ada or, ada i gitu. Itu personal affixes. Oke, bisa dipahami ya. Saya hapus dulu. Kemudian ada negative dan privative affixes. Privative
affixes. Ini tuh yang negatif itu yang berarti ya artinya negatif, ada an, ada in, apalagi ada non. Itu kan semua artinya negatif. Happy, unhappy, non apa yang dimasuki non, misal non functional, misal non functional ini kan berarti negatif, tidak berfungsi. Kemudian in, sekali lagi kemarin sudah diterangkan ya. Oh mungkin gak semua kelas saya terangkan. Oke, yang an dulu lah. Ini unhappy gitu. Yang in misal in attentive. Nah ini juga maknanya negatif. Attentive berarti tidak, inattentive berarti tidak attentive, tidak perhatian gitu. Nah in ini khusus untuk in ini Anda perlu dipahami bahwa ini memiliki beberapa alomorf. Jadi dalam ini agak melenceng dulu pembahasannya sedikit melenceng pembahasannya. Saya hanya menerangkan di satu kelas, kalau saya nggak lupa di beberapa kelas saya nggak menerangkannya. Jadi dalam bahasa Inggris atau dalam English morphology itu ada istilah alomorf ya. Alomorf itu adalah satu morfem yang memiliki beberapa pronunciation. Contohnya adalah in. Ini memiliki beberapa alomorf, bisa menjadi in, bisa dibaca in, bisa dibaca ink, bisa dibaca im, bisa dibaca apa lagi, il gitu. Nah sayangnya terkadang ejaannya mengikuti gitu. Selain bisa, kalau tadi inattentive, ini kan asalnya, tapi bisa juga ketika bertemu dengan suara ke menjadi ink. Kayak ikhfa aja kalau Anda belajar tajwid, inconsistent gitu. Inconsistent, incredible. Gitu. Incredible. Ini kan dibacanya tidak in tapi incredible. Nah, ada yang tetap penulisannya seperti ini walaupun pronunciation-nya berbeda, tapi si in ini kadang ejaannya juga berubah menjadi in, kadang berubah menjadi il. Ini berubah menjadi in kalau bertemu dengan suara sapawi kalau dalam bahasa Arab gitu, kalau tajwid bahasa Arab. Misal immortal, ini berubah dengan ejaannya, bukan hanya berubah di pengucapannya. Ini tuh immortal itu adalah in dengan mortal menjadi immortal. Terus balance, in dengan balance, si innya berubah menjadi imbalance gitu. Yang p, suara p apa? Impossible. Nah impossible pun dari kata possible kemudian ditambahkan imbuhan in, tapi si innya berubah menjadi iklab kalau dalam tajwid mah itu impossible. Nah ada juga yang berubah menjadi il, contohnya in dengan legal menjadi illegal. Seperti itu. Ada yang berubah menjadi ir, dari in tambah regular menjadi irregular. Nah kalau dalam bahasa apa? Bahasa tajwid mah apa? Ini idgham gitu. Sama ya gitu. Kalau yang suka ngaji tajwid insya Allah bisa memahaminya dengan cepat. Tapi kembali lagi, kita nggak sedang membahas itu, nggak sedang membahas alomorf. Ini hanya sedikit melenceng pembahasan supaya Anda tahu bahwa il, ir itu adalah bentuk alomorf dari in gitu. Itu aja. Jadi kita membahas negatif atau privative affixes. Ini makna affix yang bermakna negatif, not. Kalau privative affixes bermakna tanpa gitu. Contohnya seperti less. Ini kan maknanya negatif, tapi bukan not. Misal shoeless gitu. Ini nempelnya di apa, di noun ya. Shoeless itu meaningnya berarti without x.
shoeless, tanpa sepatu. Without X itu adalah shoe, berarti without shoe, nyeker kalau dalam bahasa kitanya. Hope, hopeless gitu, without hope gitu. Itu adalah negatif privative affixes. Nah, maknanya adalah makna dari less ini adalah without X, which is X itu kalau di sini adalah shoe, berarti without shoeless berarti without shoe, hopeless berarti without hope gitu, nggak ada harapan. Nah, lawan dari less ini adalah full. Itu privative affixes ya, tadi negatif dan privative affixes sudah. Kita lawan dari privative affixes dan negative affixes itu adalah quantitative affixes. Ini contohnya adalah full, ini lawan dari less. Kalau tadi hopeless without hope, kalau hope full, maknanya berarti full of X gitu aja. Full of X, penuh dengan harapan, hopeful gitu. Color, kalau colorless without color, kalau colorful full of colors. Paham ya? Gitu. Ada juga multi color, multi layer. Ini juga bermakna banyak gitu. Quantitative affixes. Quantitative affixes bermakna banyak. Kalau yang tadi privative bermakna tanpa, kali ini bermakna banyak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis affixes. Nanti saya akan upload filenya, Anda baca ya, baca sendiri. Ini ada buku yang saya akan upload dalam bentuk PDF. Bukunya itu Anda baca dari halaman, sebentar, karena saya kalau nerangin ini panjang banget, Anda harus baca sendirilah gitu. Anda baca dari halaman 35 sampai halaman 41. Nah gitu, Anda baca di rumah yang sudah saya terangkan dalam video ini. Anda baca sendiri aja di rumah, nanti seperti biasa kan ada latihan atau kuis yang harus Anda kerjakan. Tapi sebelum itu ada pembahasan terakhir. Tadi kan ada apa ya? Ada yang akhirannya R gitu kan? Itu personal affixes seperti runner, racer, itu berarti people noun. Tapi kalau ada beberapa pengecualian, tidak semua yang akhirannya R itu adalah orang. Contoh, cooker. Pakai ini orang? Bukan, tapi panci, rice cooker. Itu panci kan, cooker itu. Orangnya apa? Kalau tukang masak, ya chef atau cook. Tanpa imbuhan apa? Tanpa imbuhan apapun, cook itu orangnya. Tapi cooker ini lebih ke instrumen, tidak berarti orang, tapi lebih ke alat gitu, instrumen. Atau printer, ini printer bukan orang tapi alat gitu. Kemudian tidak semua yang berakhiran R juga adalah agent. Contohnya fryer. Fryer ini jangan diartikan sebagai orang yang menggoreng. Justru ini adalah yang digorengnya. Biasanya kalau di negara berbahasa Inggris ini, fryer ini chicken ya gitu. Kalau di kita mungkin bala-bala, fryer ini contohnya gorengan. Jadi fryer ini bukan orangnya gitu. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Silahkan untuk lebih lengkapnya Anda baca di file buku yang saya akan upload. Anda buka, itu ada di halaman 35 sampai halaman 41. Itu aja, tetap tinggal di rumah, tetap diam di rumah, jaga kesehatan gitu. Mungkin Anda memiliki tingkat imunitas yang lumayan bagus, tapi
Anda harus sayang keluarga Anda. Mungkin ada di antara keluarga Anda yang imunitasnya nggak terlalu sebagus Anda. Kalau Anda terkena exposed to the virus, to the coronavirus, mungkin Andanya kuat, tapi Anda juga bisa menjadi carrier yang akan menularkan ke orang-orang terdekat Anda yang Anda sayangi gitu. Jadi tetap aja diam di rumah dulu sebelum sebelum outbreak ini berakhir. Mudah-mudahan cepat berakhir jadi kita bisa kuliah seperti biasa. Tuh. Don't miss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.